wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kalau biasanya saya kedatangan tamu spesial, sekarang ini saya kedatangan tamu yang super spesial karena beliau adalah masih ada garis saudara. Nggih. Saya perkenalkan, monggo Gus perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Qadir. Kita dari Bani Haji Abdul Wahid, putra daripada Ibu Rohimah, putra daripada Bu Jum'ah, Mbah Jum'ah putra dari Mbah Muslim itu putra daripada Haji Abdul Wahid sendiri. Ya. Seperti itu. Ya. Mbah Muslim sendiri, beliau lebih dikenal dengan Kiai Haji Muslim di Rambi Puji Jember. Beliau adalah buyut saya. Ngaten nggih. Betul. Oke, nah kenapa ada obrolan ini? Karena ternyata beliau ini setelah beberapa waktu lalu kami ada grup yang berisikan saudara-saudara dari Bani Abdul Wahid. Nah, ada wacana untuk menelusuri tentang silsilah. Kalau menurut Gus Qadir sendiri, seberapa pentingnya menelusuri sebuah silsilah dari keluarga ini? Oke. Sebelum terima kasih banyak buat Mbak Epitika yang telah istilahnya mau menguak masalah silsilah Haji Abdul Wahid itu sendiri. Jadi kenapa kok kita itu getol untuk mencari silsilah itu sendiri? Karena menurut saya kalau tidak ada beliau-beliau kita mungkin tidak ada di sini. Seperti itu. Jadi kita sendiri mengacu kepada ridho fi ridhol walidain. Jadi ridhonya Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua. Jadi ketika kita mengangkat silsilah daripada Haji Abdullah itu sendiri, harapan besar adalah kita mendapatkan ridho dari orang tua sendiri. Ketika orang tua kita sudah ridho, insya Allah Allah juga ridho seperti itu. Karena kita ingat bahwasanya ada miftahul maqasid salasah. Pertama birrul ma'bud, birrul mu'allim, birrul walidain. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kunci untuk dikabulkan hajat oleh Allah, itu ada 3 kuncinya. Yang pertama birrul ma'bud. Kita berbuat baik kepada Allah dengan cara sholat waktu ataupun istilahnya kewajiban kita sebagai muslim. Dan yang kedua itu adalah birrul mu'allim, berbuat baik pada guru. Yang nomor 3 adalah birrul walidain. Ini yang mau kita kuat. Jadi harapan besar kami untuk mendapatkan ridho daripada orang tua itu sendiri. Jadi kita bersama dengan salah satu daripada cucu daripada Haji Abdul Wahid itu sendiri. Sebelumnya non sewu, Haji Abdullah itu sendiri punya tiga putra. Yang pertama itu adalah Sudarmi, itu ada di Jember yang berasal di Bangsal Sari. Yang kedua itu Kiai Haji Muslim, itu buyut kita sendiri. Yang nomor 3 itu adalah Bani Sumarni, yang alhamdulillah dari Bani Sumarni ini kita bisa menguat bahwasanya ada yang namanya Lek Saiful sendiri yang dari Grati. Itu sangat getol sekali untuk menuntun kami untuk pergi ke Kudus, yang mana untuk menyambung tali silaturahim ke sana, karena ada indikasi Haji Abdullah itu sendiri ada di daerah Kudus. Jadi kita alhamdulillah hari malam Kamis kemarin ini kita berangkat bersama dengan 4 orang, kami, terus Lek Saiful dari Grati, terus juga ada Gus Kenan dari Bali, terus Gus Lukman dari Rambi Puji. Ini kita bersama-sama untuk menyatukan visi, yaitu untuk mencari silsilah daripada Bani Abdul Wahid. Karena kenapa? Karena dulu Lek Saiful itu pernah ketemu dengan yang namanya Kiai Musyafa. Kiai Musyafa itu kita mau mencari siapa sih Kiai Musyafa itu sendiri. Ternyata sebelum kita berangkat, kita sowan dulu kepada salah satu putra daripada Mbah Sudarmi yang ada di Bangsal Sari, bahwasanya ada 2 nama yang harus kita telusuri. Yang pertama adalah Kiai Musyafa dengan Kiai Hozin, karena 2 orang ini pernah ke Jember. Jadi apa hubungan mereka dengan keluarga kita, itu yang harus kita kuat. Jadi alhamdulillah kita berangkat dari Rambi Puji, Gus Kenan yang dari Bali juga kumpul dari Puji bersama dengan Gus Lukman. Terus kita bersama-sama ke Lek yang namanya Lek Saiful di Grati. Kita bersama-sama ke sana dan alhamdulillah kita berangkat dan subhanallah, kita yang awal tidak tahu bagaimana Kudus itu sendiri dengan pakai mobil pribadi,
alhamdulillah sampai Kudus tadi malam itu sekitar sebelum maghrib, kurang 5 menit maghrib kita masih ada di namanya Langgar Dalem. Langgar Dalem ini konon itu adalah penjelasan apa namanya tempat tinggal daripada Sunan Kudus itu sendiri. Jadi kita keluarga daripada Kiai Syafa karena Syekhul itu sendiri pernah ke sana dan alhamdulillah kita diterima dengan baik. Dengan baik kita ke sana tanya-tanya masalah Kiai Syafa, ternyata beliau punya adik yang namanya Kiai Hozin itu sendiri. Jadi dengan keuletan dan kesemangatan daripada keluarga besar Kiai Syafa yang mantu nomor 6 dari beliau, istri suami daripada Ibu Alwiyah yang bernama Kiai Sukron, yang mana beliau itu adalah salah satu kuncen daripada Sunan Kudus. Jadi kita diantar oleh beliau pergi ke dalamnya Kiai Hozin. Ternyata istrinya Kiai Hozin masih ada, yaitu namanya Nyai Mas Ana. Nah, Nyai Mas Ana ini yang kita temui bersama dengan keluarga besar dan alhamdulillah waktu itu Sepul sendiri bertanya apakah benar bahwasanya Kiai Hozin dengan Kiai Syafa itu pernah ke Jember, dan alhamdulillah jawaban daripada Nyai Mas Ana itu sendiri ternyata betul pernah ke Jember. Lah, kata-kata pernah ini berarti membuktikan bahwasanya betul Kiai Hozin dengan Kiai Syafa itu adalah saudara dari kita, seperti itu. Cuman beliau-beliau yang dari Kudus itu sendiri juga kebingungan ke atasnya itu apa lewat jalur ayah atau jalur ibu. Cuman dulu ketika Siful ke sana pernah diantarkan ke satu rumah yang mana di sana ada seorang perempuan sepuh yang waktu mengaji dan sama Kiai Syafa Siful diantarkan ke sana. Ternyata ketika kita korek kepada keluarga besar yang ada di Kudus tadi malam itu ternyata saudara daripada Solha. Ibunya Solha ini adalah ibu daripada Kiai Syafa dan ibu Kiai Hozin. Jadi alhamdulillah sambutan mereka sangat luar biasa. Jadi kita sebagai keluarga besar yang di Rambi, yang di Jember, yang di Denpasar itu merasa sangat senang, sangat bangga. Kenapa? Karena seolah-olah koyok-koyok tidak mungkin bisa nyambung ke sana. Tapi dengan semangat yang luar biasa dari Siful, terus juga yang Kus Enang sama Kus Lukman ini kita berangkat ke sana, ternyata alhamdulillah Allah memberikan jalan husnudzon kita karena kita ingin menyambung tali silaturahim, maka semuanya diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi mudah. Masuk di rumahnya, dalamnya Kiai Syafa juga diberi mudah, bisa menemui istri daripada Kiai Hozin juga sangat mudah. Jadi kita berangkat ke sana pun itu istilahnya dengan perjuangan yang luar biasa, ternyata dibayar dengan ketemunya keluarga besar. Terus kok alhamdulillah ternyata setelah dari sana tok keilingan aku dari keluarga Mbak Pipit di Surabaya. Seperti itu. Jadi kita langsung ngutus Gus Kenan untuk telepon nanti kita akan ketemu lagi di sana. Karena kalau tidak seperti ini kita tidak bisa, karena kita itu punya slogan, punya doa yang mana ketika doa itu dibaca insya Allah apa yang kita inginkan kabul. Nah, jadi doanya itu ketika kita ingin ketemu dengan keluarga yang Surabaya, Mbak Pipit dan keluarga, itu kita berdoa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mokso. Jadi lek mokso pasti ono. Kenapa? Karena kita berangkat dari manjadah ke wajadah, kan seperti itu. Jadi apabila kita punya keinginan kuat, pasti Allah tuntun. Jadi buktinya ketika kita ke Kudus, Allah kasih jalan semua dengan mudah seperti itu. Sama halnya ketika kita ke sini, alhamdulillah ternyata setelah dari tol itu kita keliru arah, diarahkan kemana-mana sampai Google bingung waktu itu. Ternyata alhamdulillah dengan Allahumma mokso itu nyampe ke sini seperti itu. Jadi ketemu sama keluarga besar yang dari Rambi itu sendiri. Terima kasih banyak. Jadi kita untuk saat ini tadi malam kemarin itu merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Kenapa? Karena yang selama ini Kudus menjadi wacana, setelah kita hampir ternyata di sana juga ada keluarga seperti itu. Nah,
Yang lain. Ya, jadi banyak ternyata dari niatan yang sedikit itu tadi, tapi serius, dan alhamdulillah berkah masih ada Pak Ade Saiful ya, betul yang mengantarkan ke sana akhirnya dengan doa mukso tadi. Dan bismillah dimudahkan semuanya alhamdulillah, dan saya sendiri merasa sebenarnya nggak ada sungkan gitu karena seharusnya yang muda dulu yang ke sana, ini malah didatangi, tapi alhamdulillah saya pikir udah ini anugerah Allah. betul Ini berkahnya Allah gitu. Jadi alhamdulillah matur nuwun semuanya sudah mampir ke sini ya. Ustaz Qadir, nanti mungkin ini nanti untuk silsilah ini nanti sendiri akan dibukukan. Betul. Dibukukan, jadi istilahnya kalau orang Jawa bilang itu tidak kepaten obor. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Qadir bahwa sebegitu pentingnya sebuah silsilah. Jadi semoga tidak hanya berhenti di saya tapi juga ke anak cucu kami semua. Amin. Karena memang salah satu kita pembukaan itu sendiri, jadi biar tahu semuanya. Karena selama ini kita sama Saiful sendiri udah kenal. Betul. Ya, sama Gus Kenan atau Gus Lukman sendiri kita juga mungkin kenalnya cuma nama saja, sopo saya beliau. Ternyata kita masuk saudara dalam rangka apa istilahnya merapatkan yang namanya keluarga dari Bani Haji Abdul Wahid itu sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita paling tidak nanti ketika kita jadikan buku silsilah itu sendiri akan tahu, oh berarti dari Bani Sudarmi anak cucunya ini, dari Bani Muslim anak cucunya ini, dari Bani Sumarni ini. Jadi paling tidak yang awalnya tidak kenal bisa menjadi kenal. Jadi ada mutu yang luar biasa bagi kita. Itu kita berangkat daripada apa yang dikatakan oleh Mbah Fatham Kubina, yang sekarang beliau posisinya adalah putra daripada Kiai Muslim yang masih ada, putra nomor 6, tapi alhamdulillah sekarang masih ada dan mudah-mudahan terus diberi sehat oleh Allah. Mutu beliau adalah yang jauh supaya dekat, yang dekat supaya akrab, seperti itu. Jadi mutu itu yang menjadi acuan buat kita. Jadi yang selama ini kita masih belum kenal, maka dengan kita menguraikan buku silsilah itu sendiri, jadi bahasanya Lek Saiful itu model-model tablet. Kenapa? Pokoknya gini sudah, ketika itu nama itu ada di buku itu, mau tidak mau itu adalah keluarga saya, seperti itu. Karena dalam rangka apa ya tadi itu birrul walidain. Jadi sangat besar sekali fadilah daripada untuk menyambung tali silaturahim sendiri. Paling tidak ketika kita menyambung tali silaturahim, mbah-mbah kita akan bangga. Kita akan membanggakan Ki Abdul Wahid, kita juga akan membanggakan Mbah Sudarmi, membanggakan Mbah Muslim, Mbah Sumarni. Jadi mereka ketika sudah bangga, ketika sudah bahagia dengan apa yang kita lakukan dengan menyambung silaturahim, paling tidak itu menjadi istilahnya doa buat mereka, yang mana kalau ini kebaikan yang Allah berikan, mudah-mudahan itu juga menjadi jariah buat orang tua dan mbah-mbah kita yang sudah melahirkan kita, yang sudah membesarkan kita. Karena tanpa adanya beliau-beliau kita tidak ada. Jadi salah satu daripada kita untuk membalas budi mereka yaitu menjaga daripada keutuhan keluarga besar itu sendiri. Jadi kita sudah bertekad dengan Lek Saiful, dengan Gus Kenan, Gus Lukman sendiri. Ayo setelah ini kita rapatkan barisan, yang belum semangat kita semangati, yang masih belum datang kita ayo bagaimana bisa datang. Karena kalau sudah berkumpul ghirah atau keinginan daripada untuk menyatukan keluarga itu pasti besar. Kenapa kok kita malas untuk datang? Karena kita belum ketemu. Maka ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, kan seperti itu. Jadi itu harus kita betul-betul laksanakan. Jadi mudah-mudahan harapan besar dengan kita pergi ke Kudus, paling tidak untuk reuni yang akan datang di Bani Sudarmi yang dari Sarsari, kita bisa cerita banyak nanti di sana tentang perjalanan kita menuju Kudus, dan mudah-mudahan ini menjadi awal daripada keberkahan Bani Haji Abdul Wahid itu sendiri, yang mana dengan harapan besar mudah-mudahan anak cucu mantu cicit semuanya anak cucu daripada Bani Haji Abdul Wahid, anak cucu daripada Bani Sudarmi, anak cucu daripada Bani Kiai Muslim, anak cucu daripada Bani Sumarni, semuanya yang pertama dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, mudah-mudahan keluarganya, anak cucu mantunya diberi selamat dunia akhirat, usaha rezekinya lancar barokah,
mandarmuka tambah kuat iman, Islam istiqomah tambah kuat ibadah kepada Allah. Yang pasti mudah-mudahan anak cucu daripada Bani Haji Abdul Wahid semuanya dimuliakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Itu yang menjadi harapan besar kita. Mungkin Pak Ibu cerita tentang mimpinya. Saya mau sedikit cerita. Oh, monggo. Ustaz. Oke. Jadi 2 tahun yang lalu sebelum ada grup dari Bani Abdul Wahid maupun Bani Muslim, itu saya ada diberi mimpi. Saat itu setelah sholat subuh kalau nggak salah. Sempat tertidur sebentar dan itu tiba-tiba seperti merasa ada di Masjid Ramli, Masjid yang sebelah pasar, Masjid Jami Ramli itu. Nah di situ ada mbah-mbahnya, termasuk Mbah Muslim, Mbah Masri, beliau-beliau yang sudah meninggal semuanya. Kumpul semua dari situ. Mbak Muslim itu diapit oleh 2 wanita cantik yang wajahnya mirip Mbak Muslim tapi saya tidak pernah ketemu. Nah itu ngomong begini, tapi yang ngomong bukan Mbak Muslim hanya diam. Itu yang sepertinya ngomong ke saya tanpa menggerakkan mulut, tapi saya seperti tahu yang beliau ucapkan itu Ustaz Fauzan. Iku sanjang ngeten. Do tabun iki. Ngaten. Kok saya, aku lagi ngaten. Aku kan perempuan, kula ngaten. Tapi di atas itu, di tangga, di dekat tangga itu ada bafat. Sama bafat tangan saya. Diambil, ditolong, ngeten. Nah itu. Terus saya naik, terus saya pelek nih. Terus saya cerita, waktu itu cerita ke Mas Eko, cerita ke Mas Huda. Waktu itu, terus penduk ngawio WhatsApp ngaten. Terus kok sampai akhirnya jadi begini. Bani Abdul Wahid itu sendiri Alhamdulillah, ya. Jadi rasanya tuh seperti, apakah ini adalah arti dari mimpi saya, bahwa saya itu memang harus mengumpulkan saudara-saudara. Jadi saya juga harus membuat silaturahmi. Walaupun pada akhirnya yang datang ke sini beliau-beliau dulu. Jadi mohon maaf sekali. Jadi makanya memang doa mukso itu saya harus. Tapi kalau dilihat dari mimpi itu sendiri, insya Allah kedua perempuan tadi, insya Allah Buyut Sudarmi dengan Suami. Karena yang saudara dengan beliau kan bertiga ini. Jadi mungkin dengan adanya jenengan seperti itu menambah keyakinan bagi kita bahwasanya ayo untuk saudara-saudara sendiri itu sama-sama yasuddu ba'dun ba'dun, saling kuat menguatkan, saling ajak mengajak, saling asuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan mimpi itu adalah istilahnya ada istilahnya apa ya, pesan yang luar biasa untuk keluarga besar kita. Jadi mudah-mudahan untuk kebelakangannya keluarga besar Bani Haji Abdul Wahid mudah tambah solid, yang jenengan bisa menggerakkan keluarga yang di Surabaya itu sendiri, terus juga yang untuk Abi Kuci, Bangsal. Jadi nanti kita yang menghandle bareng beliau-beliau seperti itu. Tapi untuk yang gratis insya Allah 99% sudah solid, karena yang datang waktu pertama kali ke rumah itu orang 30 seperti itu. Jadi itu subhanallah, luar biasa. Ternyata penggagasnya adalah Saiful itu sendiri. Jadi istilahnya pancen kudu ono orang yang tukang mencuti. Ayo budal. Ujung tombaknya. Di samping ono donga Allahumma muqsal. Seperti itu. Jadi sepertinya cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan segera dibukukan, Insya Allah. Perjalanannya pun mungkin nanti kita sambil ngobrol-ngobrol di WhatsApp mungkin. Betul. Akan kita tulis juga sebagai pengantar untuk buku silsilah itu sendiri gitu. Karena dari tiga bani ini, jadi dari Haji Abdul Wahid ini, baik dari Bani Muslim, Bani Sudarmi maupun dari Bani Sumarni, ini ternyata banyak sekali manusia-manusia yang memiliki ilmu yang hebat-hebat kalau saya bilang ya. Jadi alhamdulillah insya Allah akan membawa manfaat untuk kedepannya untuk anak cucu, betul, anak cucu cicitnya. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau mengutip dari ucapannya Ustadz Fauzan bahwa
mungkin ini ada apa namanya, Kaitannya. ada kaitannya bahwa tidak apa-apa kamu melakukan apapun yang kamu mau, Dok, waktu itu pada saya. Nggih. Asal jangan pernah lupakan asal usulmu, Oh. siapa leluhurmu. Oh. Teten. Amin amin. amin. Begitu saya akhiri obrolan yang sebenarnya dari tadi saya pengen nangis. Karena saya senang sekali didatangi beliau-beliau ini. Banyak memori karena dulu saya sering Nggih, kerambi, nggih, nggih. ngoten, Ustaz. Dulu kita pernah kesini, mungkin kalau ndak TK atau SD kecil, jadi kita ingatnya kesini itu oleh-olehnya. Jadi si oleh-oleh donat gede, yo sampai sekarang itu masih teringat. Nggih. Belum punya studio, belum punya studio waktu itu. Belum. Jadul. Mungkin Mbak Ika Pipit Yusuf Ciliang mungkin Iya, gitu. iya. Dulu masih sering ke sana, masih belum sekolah. Nggih, Ustaz, alhamdulillah. ya. Terus mudah-mudahan belakangannya nanti tambah barokah. Amin. Lancar Amin. semuanya tambah solid. Oke, baiklah semuanya. Alhamdulillah ini hari yang penuh berkah, Jumat yang penuh berkah bagi Amin. saya. Saya akhiri dulu obrolan kita kali ini. Semoga next bisa ngobrol lagi Amin. dengan beliau-beliau ini, tapi saya yang ke tempat beliau-beliaunya. Amin, amin, amin. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Matur nuwun, warahmatullahi Ustaz. Sama-sama, Oke. sama-sama. Oke. Alhamdulillah.